Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, partisipan dari kegiatan Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia, Session 2, tepatnya pada workshop SDGs di tanggal 20 November 2021. Pada sore hari ini, saya Ardi Resiwardana, perwakilan dari Ikatan Alumni ITB, akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini, dan harapannya kita bisa sama-sama berdiskusi dan juga mendapatkan insight yang baik demi keberlanjutan kehidupan kita sekalian. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam video, kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah seorang panelis yang luar biasa, dan yang kedua adalah seorang beneficiary yang tidak kalah luar biasa. Tadi mungkin sudah diperkenalkan sedikit lewat video. Dari video kita ditampilkan dengan seorang panelis, ini perempuan, alhamdulillah. Jadi kita panelnya tidak manly ya. Jadi di sini kita juga mengedepankan inklusivitas. Nah, ada panelis kita yang terhormat Ibu Suryaningsih. Beliau ini lulus dari S1 Teknik Kimia ITB dan dilanjutkan di UI, jurusannya Occupational Health and Safety pada tahun 2002. Dan beliau sudah banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan dan juga baik itu bentuknya konsultansi maupun sifatnya sebagai fasilitator atau profesional di banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan migas, energi, dan juga terkait sustainability. Nah, untuk sesi dari Bu Suryaningsih akan segera dimulai. Harapannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa fokus dan juga bisa mendapatkan takeaways yang luar biasa ya, karena selanjutnya kita akan saya nanti akan juga perkenalkan beneficiary kita, Pak Abah Dindin gitu, setelah presentasi dari Ibu Suryaningsih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin di akhir kegiatan ini akan ada kuis yang dapat memberikan hadiah yang menarik nih buat Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya sih Bapak Ibu sekalian di sini bisa fokus pada kegiatan ini, terus juga bisa partisipatif, sehingga nanti di akhir kita bisa mengikuti kuis juga yang bisa kita di sini bisa dapat hadiah yang menarik gitu ya. Oke, mungkin nggak bakal berlama-lama lagi. Topik pada sore hari ini terkait dengan sinergi BUMN Institution, dan ini akan disampaikan oleh panelis kita, Ibu Suryaningsih. Untuk Ibu Suryaningsih, apakah sudah ada di tengah-tengah kita sekalian? Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore Ibu Suryaningsih. Bagaimana kabarnya Bu sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat semua. Alhamdulillah. Ya, berhubung kita sudah kedatangan partisipan yang insya Allah akan aktif ya Ibu ya, dan partisipatif dalam kegiatan ini, sesi Ibu bisa langsung dimulai Ibu. Kurang lebih waktu pemaparannya selama 20 menit. Dan nanti setelah itu akan disambut oleh Bapak Abah Dindin. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu profil beliau. Nanti setelah itu akan dilanjut dengan sesi Q&A yang akan lebih panjang masanya, sekitar 60 menit. Nah, nanti untuk Bapak Ibu sekalian partisipan silakan mencatat apa-apa yang ingin ditanyakan, dan ketika ingin bertanya nanti bisa disampaikan terlebih dahulu melalui direct message ke saya ya. Jadi langsung ke moderator. Mungkin itu aja dari saya. Semoga kita bisa dapatkan yang terbaik. Silakan Ibu panelis, Ibu Suryaningsih. Ya, baik, terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu semua yang hadir dalam workshop ini. Terima kasih kepada saya telah diundang oleh SDG ITB. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya, bisa menyampaikan sharing kami di event yang sangat strategis ini. Juga pada Topik Meso, kemudian Ikatan Alumni ITB, INB, dan juga INB Indonesia dan juga IKATEN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing yang singkat ini. Ya, sesuai dengan tema yang
diberikan oleh panitia, kami ingin menyampaikan sedikit sharing mengenai sinergi antar institusi ya gitu. Namun demikian ini semua adalah berdasarkan pada pandangan atau pengalaman kami sebagai konsultan khususnya di bidang lingkungan dan energi. Nah, jadi memang ini dalam bentuk tim ya gitu. Sementara kalau kita bicara SDG nanti ada pilar-pilar lainnya ya. Ada pilar apa namanya kalau yang dulu kan 3P ya. Planet, people, planet, dan profit gitu. Jadi ada tim lagi nanti yang membidangi masalah CSR ya atau community development-nya seperti itu. Namun di sini kami akan lebih menggali lebih dalam bagaimana peran-peran dari khususnya internal stakeholder nanti yang akan kami sharing bagaimana mainstreamingkan isu SDG ini ke dalam program-program yang dijalankan. Seperti itu. Boleh dibantu share screen-nya atau ya. Slide yang berikutnya. Ya. Jadi sebelum melakukan mainstreaming SDG tentunya perusahaan itu memahami terlebih dahulu isu-isu yang terkait dengan stakeholder yang harus dalam tanda petik dilayani atau dipenuhi harapan-harapan mereka seperti itu. Nanti yang bagian yang kedua kami akan menyampaikan tentang proses mainstreaming di industri. Ini merupakan suatu proses juga sinergi di dalam internal stakeholder itu sendiri, bagaimana prosesnya sampai pada menghasilkan program-program yang nantinya bisa dikuantifikasi atau diakui sebagai kontribusinya di dalam SDG. Dan yang terakhir kami akan menyampaikan tentang bagaimana peran atau sinergi dari masing-masing institusi yang terkait khususnya dalam program-program atau proyek-proyek yang kami terlibat seperti itu dan lesson learn yang bisa kami ambil di sini. Selanjutnya, ya, pertama bagaimana memahami isu-isu terkait dengan stakeholder. Ini kalau kita tahu sebelumnya ya bahwa sustainable development atau SD ya sustainable development ada 3 pilar yaitu pilar people, planet, dan profit yang kemudian lebih mengalami evolusi ya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Erna mengalami evolusi menjadi 5P ya profitnya didaftarkan lagi dalam prosperity kemudian partnership dan peace. Nah di sini diidentifikasi siapa dan apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh para stakeholder itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu stakeholdernya atau who. Di sini kita bagi kalau besarannya adalah internal dan eksternal. Di internal itu ada pihak manager atau owner atau shareholder ya para pemegang saham atau investornya. Sedangkan eksternal stakeholder itu di luar yang telah kami sebutkan seperti misalnya yang utama adalah dari pihak government. Kemudian government ini kan juga banyak ya kalau kita bicara lingkungan memang di KLHK, kemudian kalau di bidang-bidang tertentu kebetulan kami di bidang migas itu ESDM, kemudian ada juga di Kementerian Perindustrian, Perhubungan dan seterusnya. Ada juga stakeholder sudah kita ketahui mengenai society-nya yaitu local communities termasuk NGO atau LSM bersama. Juga untuk supplier ini istilahnya banyak ada kontraktor, supplier atau vendor ini adalah eksternal stakeholder. Nah tidak ketinggalan pula di sini adalah university ya termasuk research center. Nah kalau kita lihat dalam perkembangannya itu isu-isu lingkungan terutama ya dengan makin ketatnya peraturan lingkungan atau pencapaian yang harus dipenuhi, kemudian tentang isu-isu pencemaran, penggunaan sumber daya yang mungkin belum efisien, dan
juga isu-isu lokal maupun global lainnya, termasuk SDG ini, juga ini merupakan suatu tantangan bagi perusahaan tentunya ya gitu loh, sehingga ini harus dilakukan identifikasi lebih mendalam apa itu needs dari masing-masing stakeholder tersebut dan ekspektasi mereka seperti itu. Nah, dengan makin ketatnya dan makin ketatnya peraturan lingkungan maupun desakan-desakan atau tekanan lingkungan ini atau kebutuhan lainnya, maka harapan-harapan sosial itu tentunya makin meningkat seperti itu. Nah, nanti kami bisa dilanjutkan mungkin dengan slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana proses mainstreaming SDG itu di dalam industri ya secara umumnya. Ini kami rangkum dari berbagai implementasi ya yang ada di perusahaan gitu. Nah, yang pertama di dalam internal stakeholder itu tentunya banyak ya di situ leadership yang harus pertama kali kita pengaruhi seperti itu dalam tanda petik ya. Nah, mulai dari tim manajemen, mulai dari production timnya, kemudian bagian planningnya, ada HSE, health safety environment-nya, security, kemudian engineering and integrity, procurement atau processing, facility management atau dan juga pihak-pihak divisi atau unit-unit kerja lainnya seperti external atau government relation dan community relation. Nah, ini harus mencakup keseluruhan. Nah, selama ini mungkin kalau yang zaman dulu kita hanya melihat bahwa permasalahan lingkungan, isu-isu seperti SDG ini banyak dealnya dengan divisi HSE ya, tapi ternyata untuk SDG ini tidak cukup hanya dengan SDG, tapi menyeluruh seluruh divisi seperti itu. Nah, dari sini perlu dilakukan proses untuk bagaimana mengenalkan itu. Pertama kali adalah perlunya membangun leadership mengenai sustainability. Jadi banyak training atau awareness mengenai sustainability manager seperti itu yang dilaksanakan, sehingga nanti di sini bisa dihasilkan ya ada company policy, kemudian disusun roadmap-nya, kemudian baseline-nya seperti apa, target, dan tentunya semua dimanage dengan pengelolaan proyek dan menjadi program-program, kemudian dikelola di dalam project management, dan biasanya juga yang best practice-nya adalah melakukan benchmarking, karena dengan benchmarking ini nanti kita tahu di mana posisi kinerja kita dibandingkan dengan peer ya atau dalam perusahaan-perusahaan lain dalam cluster yang sama seperti itu. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh proyek-proyek atau program di mana kita bisa masukkan contohnya di dalam green engineering atau di fase project. Itu mulai dari conceptual engineering, kemudian basic engineering, detail engineering. Ini sudah harus dimasukkan konsep-konsep itu. Seperti itu ya. Mana yang bisa lebih efisien energinya, kemudian yang dengan prinsip bahwa mencegah itu lebih baik daripada melakukan treatment seperti itu ya, dari sisi cost dan maupun usaha, sehingga di tahap awal sekali tidak ada desain efisien energi itu contohnya, ini sudah harus dimasukkan isu-isu atau kriteria dan parameter SDG. Juga demikian di dalam fase operasinya ya, intinya di dalam greener production banyak sekali yang dilakukan. Ini contoh-contoh programnya bisa dilihat di sini. Nah, tidak ketinggalan juga adalah fase procurement ya, yang berhubungan dengan kontraktor. Ini juga sudah harus diatur, dan untuk tahap ini masih dalam progres ya. Kami masih mengenalkan ya, karena pada saat ini juga kan kalau kepresnya atau perpresnya kan baru kewajiban untuk di kementerian ya, artinya di lembaga pemerintah seperti itu. Nah, kita sudah mulai mengintroduksi supaya nanti konsep-konsep SDG itu sudah masuk ya, untuk menggunakan barang-barang ramah lingkungan, melakukan 3R, dan juga menerapkan ISO. Ini juga penting. Nah, dan program-program lainnya, green planning, green office, green building, dan transport dan seterusnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah contoh yang dilakukan pada saat itu
green lifestyle ya, yang melibatkan seluruh employee, kontraktor, misalnya untuk mengurangi plastik, kemudian tidak menggunakan styrofoam, ya, untuk juga melakukan hemat energi dan seterusnya. Nah, keseluruhan program ini dibungkus di dalam framework atau kerangka kerja yang kebetulan pada saat itu tahun 2015 pada saat mulai diperkenalkannya SDG, yang itu adalah pada saat itu adalah era masuknya sistem manajemen ya. Kalau kita bicara lingkungan ada sistem manajemen lingkungan ISO 14001, kemudian berikutnya beberapa tahun kemudian ISO 50001 energi manajemen sistem INMS gitu. Jadi ini menjadi kerangka kerja yang bisa mengawal keseluruhan kegiatan program tersebut. Nah, tidak ketinggalan juga di dalam pelaksanaan program tentunya ada partnership ya di sini. Nah, untuk SDG-nya di sini lebih fokus pada SDG nomor 7, 12 dan 13. Silahkan lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sebuah budaya atau prinsip-prinsip kerja, kriteria-kriteria atau standar best practice yang dilakukan di perusahaan dicoba untuk ditularkan kepada community gitu. Contohnya di sini adalah program 5R. Ini pengembangan dari 3R ya, reduce, reduce, recycle. Nanti Abah Didin bisa menjelaskan lagi ada 2R tambahannya ya, reshare. Kebetulan di sini adalah anak jalanan. Salah satunya program yang kita introduksi adalah menerapkan produksi bersih di dalam daur ulang sampah kertas dan pemanfaatan palet dan seterusnya. Kemudian ini contoh lain adalah program waste to energy, yaitu untuk unit biodiesel, di mana di situ ada jelantah ya dari dapur atau dari cateringnya kemudian bisa diolah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tirto ya. Sebenarnya secara teknologi sudah ada dan ini sudah diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan solar pada saat itu untuk para nelayan gitu ya. Namun saat ini memang dengan kondisi saat ini sedang tidak dioperasikan seperti itu. Mungkin nanti membutuhkan ini challenge tersendiri ya. Oke, baik, berikutnya contoh lain adalah studi pengelolaan sampah dan pemanfaatannya bekerja sama dengan INSWA di sini untuk mengetahui sebenarnya apa sih sampah yang dihasilkan. Jadi karyawan atau pekerja yang selama ini tidak terlalu memperhatikan bisa tahu karena hasil-hasil ini semua disosialisasikan, ini loh sampah kita semua gitu loh, sehingga nanti proses untuk melakukan segregasi dan seterusnya itu lebih mudah untuk melakukan pengelolaannya. Boleh dilanjutkan ya. Masuk ke bagian ketiga adalah bagaimana sinergi dari institusi. Dalam hal ini kami coba menganalisis atau memetakan peran-peran dari masing-masing institusi, dalam hal ini government atau juga national bodies ya, seperti BSN, Badan Standarisasi atau yang lainnya. Ini pertama untuk government adalah tentunya menetapkan compliance, kemudian juga mendorong diterapkannya beyond compliance. Seperti kita tahu sekarang ini bagus sekali program pengelolaan kinerja lingkungan itu dibungkus dalam program proper, yaitu proper biru untuk compliance dan proper hijau dan emas adalah untuk beyond compliance. Selain itu juga ada reward programs ya, seperti yang ada dilaksanakan di ESDM, Kementerian ESDM, BPTKE menyelenggarakan Energy Award atau penghargaan Subroto ya, yang kemudian dilanjutkan dengan tingkat ASEAN juga ada ya. Jadi ini bagus sekali untuk mendorong seperti itu pencapaian SDG dan juga menetapkan standar praktek. Kemudian untuk industri sendiri di sini adalah implementasi, monitoring dan juga melakukan benchmarking. Nah, benchmarking ini sudah banyak dilakukan oleh asosiasi. Jadi ini merupakan kolaborasi atau kerjasama dari pihak government untuk menunjuk asosiasi melakukan benchmarking di dalam klaster masing-masing sektor industri. Kemudian yang ketiga adalah university atau dan research center di sini melakukan sebagian juga ada melakukan benchmarking ya, dan juga tentunya research studi
Nah, di sini masalah inovasi itu akan banyak mestinya bisa dihasilkan dari universitas atau university atau pihak akademis atau pusat-pusat penelitian seperti itu. Nah, untuk community sebagai beneficiaries dan NGO juga bisa sebagai beneficiaries atau pada hal tertentu NGO juga bisa menjadi partner yang melakukan implementasi monitoring dari program yang dijalankan oleh perusahaan, selain juga sebagai watch-nya ya, sebagai mengamati, memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah atau semua pihak. Nah, dalam hal ini boleh kembali lagi ke yang slide sebelumnya, Mas. Nah, satu lagi di sini kami sendiri sebagai konsultan ya bersama tim itu utamanya melakukan fasilitasi program, membuat perencanaan program, desain dan juga pada umumnya dalam melakukan awareness dan training. Nah, di sini terjadi kerjasama yang sangat sinergis menurut saya, dan yang akhir-akhir ini 2 tahun ini terlihat saya lihat adalah ESDM dengan KLHK ya, di mana di dalam kinerja proper itu salah satu kriterianya itu adalah energi audit, kemudian melaksanakan mengimplementasikan energi management system, dan jadinya ini merupakan dorongan yang cukup kuat tentunya kepada seluruh peserta proper sekitar berapa sampai 3.000 perusahaan ya, atau mungkin kalau hijau sampai ratusan perusahaan itu terdorong untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kriteria. Jadi ini saya pikir suatu sinergi yang bagus ya, selain tadi yang sudah kami sebutkan dalam benchmarking. Next slide. Ya, slide terakhir kami adalah terkait dengan ya tentang lesson learn-nya, lesson learn dari apa yang telah kami lakukan selama ini, yang bisa diambil pelajaran dari di sini adalah pertama bahwa untuk upaya mainstreaming SDG itu perlu komitmen manajemen yang kuat ya. Dalam hal ini pada saat kita melakukan proses itu di dalam internal stakeholder itu sangat berlapis ya, banyak sekali pihak-pihak atau divisi-divisi yang harus dilakukan, harus diyakinkan untuk apa sih SDG ini dan seterusnya gitu. Jadi mereka harus diberi informasikan tentang manfaatnya, mengapa ya, why-nya itu harus terjawab terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari pengalaman kami juga melihat bahwa industri itu mengadopsi pendekatan sistematis ya, dalam hal ini adalah menerapkan manajemen sistem. Ini akan mempercepat, mendorong pencapaian SDG karena ada proses assurance di sana seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah sinergi antara industri dan akademi akan mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang luar biasa, tentunya bermanfaat bagi semua pihak seperti itu, dan tentunya untuk mencapai target SDG. Kemudian yang terakhir adalah peran konsultan sendiri juga memiliki peran sebagai agent of change gitu. Jadi nggak ketinggalan perannya di sini, bagaimana konsultan tidak hanya menjalankan kegiatan yang sesuai scope saja ya, artinya harus memberikan perspektif yang luas atau pandangan-pandangan yang luas mengenai SDG ini kepada pihak atau pihak partnernya atau kliennya seperti itu. Nah, ini sebelah kanan ini adalah achievement yang didapatkan ini sebagai sebuah penghargaan ya, sebagai penghargaan, tetapi tujuan utama di sini adalah bagaimana seluruh upaya ini bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan, nomor-nomor tujuan atau indikator yang terkait. Mungkin itu saja yang bisa kami sharekan. Silahkan nanti jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Srianingsih atas presentasinya yang luar biasa. Luar biasa, kita dapat simpulkan ya, kurang lebih apa yang kita dapat hari ini adalah terkait dengan stakeholders issue, dan juga bagaimana kita melakukan mainstreaming SDGs terhadap perusahaan dan organisasi kita, yang akhirnya membuat organisasi kita bisa
berkolaborasi aktif dan bersinergi dengan institusi-institusi lainnya yang berbeda dari jenis institusi kita. Pada contohnya tadi company ke masyarakat sipil seperti itu ya. Dan terakhir akhirnya bisa mendapatkan sinergi yang lebih besar lagi ke government dan lain-lain seperti itu. Dalam konsep tadi yang dipaparkan oleh Ibu Suryaningsih itu ada konsep yang namanya triple helix gitu. Bagaimana ada sinergi di antara government, industry, dan akademia seperti itu. Nah, mungkin luar biasa Ibu, terima kasih atas presentasinya. Kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu adalah Pak Didin Komarudin alias Abah Dindin. Beliau ini seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya, beliau mendirikan Yayasan Kreatif Usaha Mandiri Alami, Yayasan Kumala, yang juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Suryaningsih bagaimana kiprah gitu kan yang sudah dijalankan oleh Abah Dindin dalam Yayasan Kumala. Dan yayasan ini sudah berdiri sejak Desember 2008 dan terakhir saya melihat bahwa ada apresiasi yang cukup baik dari Ibu Mensos Tri Risma hari ini atas prestasi yang sudah dicapai oleh Abah Dindin dan juga tim di dalam Yayasan Kumala. Mungkin dipersilahkan untuk Abah Dindin untuk bisa menyampaikan sharingnya dan juga tanggapan terhadap apa yang tadi disampaikan sama Bu Suryaningsih serta pengalaman-pengalamannya. Ya. Terima kasih. Apa suara saya kedengaran ini? Terdengar Bapak? Terdengar Abah. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dindin Komarudin dan biasa dipanggil oleh anak-anak yang kami dampingi ini Abah Dindin, mungkin menganggap sebagai sebagai kakaknya atau orang tuanya mungkin, atau bahkan kakeknya. Jadi Yayasan Kumala ini adalah yayasan sosial yang di dalamnya mendampingi dan memberdayakan teman-teman atau anak-anak dari jalanan, kemudian kelompok-kelompok disabilitas, ada kelompok-kelompok pemulung dan kelompok masyarakat marginal lainnya baik di Jakarta maupun di beberapa daerah. Awalnya kami memang dulu jadi alat pemberdayaan kami, dan kebetulan ini juga dulu karena kita itu swadaya sendiri ya. Jadi awalnya mengelola sampah, yang memanfaatkan sampah sebagai penghasilan dari komunitas kami. Nah, 2011 kebetulan kami mulai kenal dengan salah satu perusahaan migas ya, Pertamina dalam hal ini. Nah, 2011 itu kami mulai bekerja sama, tapi tidak secara program ya, tapi kami hanya meminta sampah gitu ya, sampah ke Pertamina, karena waktu itu kami dan anak-anak kami itu menganggap bahwa sampah juga sebetulnya uang gitu ya. Bahkan sampah itu adalah emas buat kami waktu itu, karena bisa menjadi nilai ekonomi bagi kami ya, ketika diolah, dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan. Nah, dari tahun 2011 ini kami memulai kerjasama dengan perusahaan tersebut ya. Jadi kegiatan kami adalah memanfaatkan beberapa jenis sampah yang dikelola oleh kami dari perusahaan tersebut ya, dari Pertamina itu. Seperti misalnya contoh awal itu kami mengelola sampah kertas ya. Jadi sampah kertas itu dikelola, dicampur dengan sampah organik dan menjadi produk baru ya. Jadi kertas seni daur ulang kami menyebutnya. Dan dari kertas seni daur ulang ini menjadi produk-produk turunannya, dan kebetulan anak-anak yang kami dampingi ini senang melakukannya. Nah, ternyata di komunitas kami itu, di anak-anak jalanan juga sangat banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Dan pada akhirnya produk-produk kami itu dibeli kembali oleh perusahaan mitra kami, yaitu Pertamina. Misalnya nanti bisa dilihat di di contoh-contoh produk ya. Jadi ada paper bag, ada stationery, eco pen dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi contoh ya produk-produk dari sampah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini dampingan kami. Kemudian si sampah itu yang telah diolah ini menjadi produk dimanfaatkan kembali oleh perusahaan.
Nah, tadinya ini memang kebetulan kalau dari pihak Kumala sendiri tidak terkonsep, jadi mengalir begitu saja gitu ya. Tapi ternyata lama-kelamaan ini menjadi satu konsep ya, di mana anak-anak kami pun meningkat kepercayaan dirinya, menjadi bangga gitu ya, menjadi termotivasi, sehingga selain mendaur ulang menjadikan produk-produk, kami juga melakukan sharing ya, atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada komunitas-komunitas di masyarakat lainnya gitu. Nah, ini yang selanjutnya menjadi sebuah konsep pemberdayaan yang oleh Pertamina pun dipakai gitu ya. Nah, kunci dari kerjasama ini, kemitraan ini adalah itu tadi. Jadi kita tidak di awal tidak menghitung ya bentuk kerjasamanya. Biasanya kan kalau dulu kita buat proposal dulu ya untuk mendapatkan dana bantuan, tapi tidak. Justru dari hasil kemitraan ini mempunyai dampak nilai yang lebih dari sekedar tadi bantuan ya. Jadi kami bekerja sama dengan Pertamina dalam hal ini juga. Terima kasih Bu Seningsi, Bu Ning, ini sudah banyak membantu mengembangkan potensi-potensi tadi. Misalnya ketika dulu kita hanya pakai blender buah gitu ya, nah kita kembangkan jadi giant blender. Nah, itu justru menghemat listrik ya, dalam skala tertentu kita bisa memproduksi banyak dan menghemat listrik. Kemudian manajemen produksi juga kami diajarkan ya, didampingi. Jadi bagaimana untuk mengurangi pemakaian air gitu ya, menghemat ya. Jadi air yang bekas produksi itu tidak biasanya kita buang langsung, ini diolah dan diproses kemudian dipakai lagi. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi pelajaran berharga buat anak-anak kami atau masyarakat dampingan kami. Nah, kemudian berjalannya waktu produk kami juga dikembangkan ya, entah itu pasarnya, kemudian kualitasnya. Ini juga menjadi pengalaman baru bagi kami ya. Jadi alangkah sangat berdampak manfaat besar ya ketika bersinergi dengan satu lembaga perusahaan yang memang lembaga itu tidak sekedar mendistribusikan bantuan ya, biasanya kan seperti itu, maaf nih, tapi mereka betul-betul mendukung ya, dan bahkan mengembangkan potensi-potensi yang ada di kami ya. Bahkan tanpa terasa kemudian karena potensi itu, misalnya nih Kak, saya teringat dari penyampaian Pak Bambang tadi tentang Jakarta Darurat Sampah, itu betul sekali. Jadi di Jakarta Utara ini di mana-mana itu waktu itu ya, kami sering melihat tumpukan-tumpukan sampah yang sebetulnya itu adalah, kalau menurut kami itu adalah uang yang tidak dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, kami mencoba untuk memilah kemudian memanfaatkan dari beberapa jenis sampah, sehingga pada 2016 kurang lebih itu kita membuat bank sampah dan mengajarkan anak-anak dampingan kami, anak jalanan, pemulung, kelompok disabilitas itu untuk ikut ya, minimal di rumahnya memilah sampah, kemudian sampahnya ditabungkan kepada bank sampah yang kami kelola. Nah, ini berkembang cukup luas ya, berdampak, dan bahkan kita tanpa disadari punya agen-agen perubahan baru nih di lapangan ya. Jadi yang tadinya pemulung di stigma negatif oleh masyarakat, mereka juga bisa mengajarkan ke masyarakat luas tentang bagaimana memilah sampah, kemudian ditabungkan. Nah, ini menjadi efek domino dari program kerjasama kami dengan mitra perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian kami juga mempunyai alat transportasi ya yang dibantu oleh perusahaan tersebut. Nah, dan kebetulan 2017 kalau tidak salah 2017 dan 2018 program sederhana kami ini mendapat award ya, proper bahkan proper emas, mendapat proper emas per PHNWJ. Nah, ini juga tanpa kami sadari ternyata efek domino ini terus kayak bola salju ya, terus membesar gitu dampaknya, dan ini kami syukuri. Ini menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat bagi lembaga, khususnya bagi masyarakat yang kami dampingi ya. Jadi
setelah itu kami disupport lagi, diberikan mobil ya, alat angkut atau alat untuk kegiatan anak-anak di yayasan kami, dan di situ juga dipasang, diajari bagaimana kita memanfaatkan tenaga surya katanya ya, karena waktu itu kami sering keliling malam-malam tuh. Jadi ke kantong-kantong binaan di mana ada anak jalanan ngumpul, kami datang dengan mobil tersebut ya, main gitar, minum kopi, dan berbagi sharing cerita. Pada akhirnya anak-anak itu pun ikut ya, pengen dong gabung dengan yayasan. Nah biasanya itu sebelum pasang tenaga surya itu lampunya habis, bahkan bensinnya, akinya itu habis. Nah oleh perusahaan dibantu tenaga surya, dan itu juga sangat bermanfaat. Nah selanjutnya ini memang dari pengalaman ini kita akhirnya mencoba untuk mengembangkan ya, dari tadinya ini pengelolaan sampah itu konsepnya adalah 3R. Nah kami di Kumala mengembangkan tahun berikutnya kita kembangkan menjadi 4R. Jadi resell itu adalah pengalaman kami di mana pengelolaan sampah itu harus mempunyai dampak ekonomi. Karena ini terbukti oleh kami dan anak-anak dan masyarakat dan kami, ketika pengelolaan sampah itu ada dampak ekonominya, mereka dengan semangatnya ya, masyarakat pun semangat. Misalnya tadi berbondong-bondong akhirnya menabung gitu ya, bahkan ketika pandemi tahun kemarin orang lain itu mungkin tetangganya bingung besok mau lebaran dari mana. Nah, nasabah kami mencairkan tabungan, mengambil tabungannya, dan itu menjadi titik di mana kami memahami, oh iya ternyata sangat berdampak manfaat sekali nih pengelolaan sampah ya, walaupun hanya di sisi menabung, apalagi di daur ulang. Nah kemudian selanjutnya anak-anak ini sering diminta gitu ya, entah dari beberapa daerah wilayah di Jakarta, bahkan dari Aceh sampai Papua, itu diminta untuk sharing, melatih kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk bagaimana cara pengelolaan sampah yang didaur ulang. Nah ini yang menjadi titik di mana anak-anak kami itu menjadi lebih percaya diri, termotivasi, bangga, bahkan mereka bisa berbuat pada masyarakat lainnya gitu ya, menjadi trainer-trainer. Nah ini tanpa disadari, sehingga konsep 4R itu kami kembangkan lagi menjadi 5R, jadi reshare. Jadi maksudnya reshare itu adalah pengalaman-pengalaman, bahkan ilmu yang pernah kita dapatkan itu harus dibagikan lagi, replikasi lah istilahnya. Nah dengan adanya program reshare ini, maka Pertamina pun akhirnya mencoba beberapa kali menawarkan program untuk mereplikasi program-program ini di beberapa wilayah kerja lainnya, bahkan dengan perusahaan lainnya. Kami diizinkan, bahkan difasilitasi, ini ada perusahaan ini butuh di reshare katanya, pengalaman daur ulang. Nah ini menjadi titik balik kami sebagai sebuah lembaga sosial, bahwa lembaga sosial itu tidak hanya menunggu bantuan atau mencari bantuan ya, bahkan kita sebetulnya bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, yang potensi yang kita bangun itu untuk masyarakat yang lebih luas ya. Nah, sekarang mungkin ada sekitar 6 cabang. Jadi kalau dulu kita bikin kertas itu di Tanjung Priuk ya. Nah, dengan tadi konsep reshare tadi, kita punya 6 kelompok produksi ya, dari beberapa daerah sampai Banggai, Lubuk juga gitu ya, Kabupaten Banggai. Itu mereka memproduksi dan kita kerjasama pemasarannya gitu. Kalau dulu kalau ada perusahaan yang order misalnya ini sekian banyak dalam sekian hari, biasanya kita agak kerepotan siang malam mengerjakan. Nah kalau sekarang mereka mensuplai ya, jadi kelompok-kelompok dampingan kami mensuplai. Nah harapan kami adalah ini akan menjadi efek domino yang semakin luas, dampak manfaatnya akan semakin luas. Nah konsep ini sebetulnya ketika diterapkan di beberapa perusahaan mitra selain Pertamina, ini juga mereka tertarik ya, artinya kita tidak melulu gitu ya meminta sesuatu bantuan yang biasanya menjadi kebiasaan kami nih di lembaga-lembaga sosial ya. Tapi dengan awalnya strategi adalah mengelola sampah perusahaan oleh masyarakat dan dikelola
baik itu dimanfaatkan sebagai, misalnya kalau kertas kita jadikan bahan baku kertas ini daur ulang dan produk turunannya, kayu palet bekas kita jadikan alat refleksi, kayak gelas kuksa sekarang musim minum kopi gitu ya, ini laku keras sih. Padahal bahan bakunya dari barang-barang yang tidak terpakai di perusahaan. Kemudian sampah organik pun kami sekarang mulai tahun ini mengembangkan di Bekasi itu diolah menjadi bahan pakan maggot ya, atau BSF tadi. Itu kemudian BSF-nya ada yang dikeringkan dijual, kemudian ada yang dipakai pakan ternak ayam atau ikan. Nah, kotoran maggotnya juga menjadi kompos yang menurut para ahli ini kompos yang tergolong terbaik gitu katanya ya. Dan ini kami ini Pak, izin, waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Pak. Oh ya, baik. Jadi intinya kami merasa bersyukur ya atas sinergi antara kami sebagai perwakilan masyarakat, mungkin ya LKS, pemerintah dan dunia usaha, dan itulah harusnya yang bisa dilakukan kerjasama dalam pemberdayaan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali beneficiary kita ya. Maksudnya Pak Abah Dindin ini sudah memberikan insight yang luar biasa sih sebenarnya tadi, dari mulai konsep 5R-nya, terus juga konsep-konsep di mana kita bisa mereplikasi hal tersebut di lingkungan terdekat kita gitu ya. Dan ya inilah yang menyebabkan akhirnya semakin banyak orang atau komunitas yang terlibat di dalam kegiatan ini, akhirnya semakin banyak juga sinergi yang bisa terwujud. Dan harapan nanti ya tadi ya, seperti apa yang Abah Dindin inginkan, semakin banyak lagi orang yang bisa terlibat akhirnya di dalam kegiatan ini. Oke, nah kita sudah menjalani ya 2 sesi, yang pertama dari Pandes, yang kedua dari beneficiary, dan sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwa jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan mengirimkan direct message ke saya. Dan saat ini sudah ada 2 orang penanya dan ada 3 pertanyaan. Dari pertama itu Pak Suryo dari Suworo. Mungkin karena kita masih ada banyak waktu ya, dan emang ingin ada partisipasi yang aktif di sini, saya mengundang Pak Suryo dari Suworo untuk on cam gitu ya, biar bisa bertanya langsung terhadap baik Bu Suraningsih maupun Abah Dindin seperti itu. Untuk Pak Suryo dan Suworo mungkin ada aktif, bisa diaktifkan? Ya, Pak, ya, kedengaran ya? Kedengaran jelas. Ini dari pengalaman kerja ya. Jadi seperti Abah tadi kan sangat bagus sebetulnya. Tetapi tidak ketemu atau belum ketemu dengan benar oleh CEO dari BUMN. Saya melihat dalam 20 tahun saya bekerja menjadi konsultan BUMN itu, para CEO tadi ataupun yang lain itu menjadi orang-orangnya dengan tanda kutip dari penguasa targetnya mereka. Target BUMN tersebut adalah profit. Ini yang saya kritisi ialah kalau BUMN pelayanan jangan dikasih target profit. Orang akan tidak melakukan investasi karena target profit tadi. Seorang yang berhasil di BUMN tadi tidaklah terus bisa berkarir. Dia akan berhenti, Pak. Kalau bosnya yang di atas tuh berhenti juga atau ganti juga. Nah, itu yang saya nggak puas. Artinya yang bagus bisa ke BUMN lain mestinya. Atau dari BUMD kepada yang lain juga begitu. Jadi ada karir path yang betul, yang ada sistemnya. Jangan seperti pejabatnya datang lalu bla 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 berpikir dikerjain dan punya suatu target. Target itu menjadi individual lagi. Bagi CEO tadi juga sangat individual. Artinya dia tidak memikirkan tadi sustainable-nya si development-nya perusahaan, tetapi target itu tercapai, kelihatan baik untuk bisa dipakai lagi. Kan begitu ya. Karena
Ini kritik saya sebagai konsultan nih. Jadi saya melihat itu 20 tahun saya kerja bermacam-macam juga, ya begitu terus. Dan bukan tidak pernah memberitahu loh, pernah memberitahu. Kalau BUMD itu yang punya adalah Bapak Gubernur. Ya. Nah, kalau kementerian tentu lainnya ada teknis, ada segala macam. Dan orang-orang di bawahnya juga ada. Enggak apa-apa sih begitu. Tapi saya justru bertanya nih, Pak Moderator, sistemnya kok enggak jalan ya? Sistem itu ada loh. Bukan enggak ada. Tetapi kok enggak jalan? Ya, misalnya saja seseorang itu kan untuk bisa maju lagi kan ada tim remunerasi dan nominasi. Itu kan sistem. Ya. Itu bisa nggak jalan kalau Pak Gubernur ngomong lain. Ya. Pak Suryo mungkin bisa singkatnya pertanyaannya? Ya pertanyaannya adalah, saya tanya tadi sistemnya itu bagaimana enaknya. Tadi kalau ada satu BUMD yang pelayanan yang tidak profit, si pelayanan tadi kami sarankan bisa diukur dengan profit. Kita lihat misalnya kereta api itu di Jepang JR, rugi dong, karena dia kampung-kampung anak sekolah, tapi itu bisa dihitung, gitu loh. Maksud saya itu begitu. Jadi saran saya adalah kita buat sistem sudah pinter, lakukan dan yang ngontrol sistem itu ada tidak. Terima kasih Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Suryo Danisworo atas tadi tanggapan juga, ditambah ada pertanyaan juga. Ini mungkin difokuskan untuk Bu Suryaningsih ya, karena sesama konsultan kelihatannya kan, pengalaman di konsultan, beliau tadi konsultan BUMN, dan sharing juga terkait dengan sistem. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu Bu Suryaningsih. Pertanyaannya sih kurang lebih sebenarnya dengan sistem sustainability yang ada di dalam perusahaan hari ini gitu ya, apa sih bagaimana caranya gitu ya, bagaimana kita membuat sistem yang bisa tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip dominan gitu ya, atau yang berwenang saja. Tadi mungkin pertanyaan ke arah sana, dan mungkin saya kaitkan sedikit dengan tadi presentasi dari Ibu kan mempresentasikan terkait dengan sinergi internal ya Bu ya. Nah ini sangat berkaitan ya, jadi ada sinergi between institution dan sinergi internal. Nah bagaimana kita menciptakan sinergi internal ini di dalam sistem yang khususnya di sini BUMN ya, dan tadi sempat disebut BUMD. Dipersilakan Ibu Suryaningsih. Bisa di-unmute dulu Bu. Mohon maaf. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini tidak pas banget lah gitu ya dengan kapasitas saya untuk menjawab gitu loh. Tetapi kalau saya mungkin memahami sedikit dari pertanyaan Pak Suryo Danisworo ini adalah bagaimana menciptakan suatu sistem di mana suatu institusi yang sifatnya pelayanan tetapi target profitnya tidak tercapai. Nah mungkin itu tadi yang dicontohkan, apakah ada tadi yang dicontohkan dalam perkereta apian tadi adalah ada manfaat-manfaat yang mereka bisa dapatkan. Namun di dalam konteks SDG ini, memang saya sendiri belum tahu apakah itu sudah bisa dikuantifikasi gitu loh. Jadi kalau dalam arti profit itu tidak bisa dicapai, namun di dalam konteks yang lain, misalnya di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti tadi dicontohkan di kereta apian untuk melayani anak-anak sekolah, menjemput tempat yang jauh, gitu secara komersial kan tidak tercapai memang seperti itu. Apakah itu ada kuantifikasinya? Gitu. Nah mungkin teman-teman dari grup yang berkompeten ya yang bisa menjawab itu. Tapi saya sendiri saya tidak tahu mengenai cara mengkuantifikasi hal itu. Mestinya sih ada ya metodenya. Oke, mungkin diskusinya bisa lebih jauh lagi nanti di forum yang berbeda ya Bu ya. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan Ibu dalam sinergi between institution ini seperti itu adanya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Suryo Danisworo. Untuk penanya berikutnya adalah Mbak
Karlina Lubis. Mbak Karlina Lubis bisa bergabung bersama kami? Bisa, Pak. Oke, dipersilakan Mbak Karlina untuk menanyakan secara langsung kepada pembicara. Ya. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore untuk para peserta, terutama pembicara tadi ya. Ini pertanyaan saya berkaitan dengan regulasi sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau boleh Bapak moderator nanti Ibu Suryaningsih dan Abah boleh menjawab bergantian begitu kali ya, karena bisa mendapatkan perspektif lebih dari lebih banyak orang itu lebih baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu, itu kan segala upaya yang kita lakukan, segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pasti ujung-ujungnya itu dicakupi atau diatur oleh berbagai regulasi yang berlaku di negara kita ini. Nah, selama ini sepanjang Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan, bagaimana sih Pak, Bu, dukungannya regulasi ke kegiatannya, ke upaya sinergitas SDGs ini ke dalam kegiatan Bapak Ibu begitu? Apakah existing regulation itu mendukung atau nggak ada pengaruhnya atau tidak mendukung begitu kira-kira? Terima kasih. Oke, cukup jelas pertanyaannya ya kelihatannya. Bisa langsung dari Abah terlebih dahulu ya, karena tadi Ibu Suryaningsih sudah menjawab. Bisa ngasih sudut pandang mungkin dari Abah? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kalau dari sisi kelembagaan, ini memang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan kebetulan bersinergi dengan mitra perusahaan ini didukung penuh sebetulnya dari mulai Sudin Sosial ya, Sudin Sosial Jakarta Utara, kemudian Sudin LH Jakarta Utara sampai ke tingkat provinsi, bahkan Kemensos itu dalam dalam permen ya tentang pemberdayaan masyarakat marginal, itu konsep kita justru sekarang diterapkan atau dipakai oleh Kemensos misalnya dalam upaya penanganan pemulung, bahkan tidak hanya pemulung. Jadi konsep balai-balai rehabilitasi di Kemensos itu sekarang bergeser ya dari awalnya pelayanan menjadi semi pemberdayaan, bahkan pemberdayaan secara utuh ya, di balai-balai. Nah, ini berkaca dari mungkin konsep kita yang selama ini kita pakai. Misalnya di konsep kita di 5R++ itu, jadi target capaiannya misalnya menjadikan masyarakat yang kita dampingi itu bisa mandiri dengan melakukan aktivitas usaha yang kita bangun dan kita dampingi. Nah, tidak hanya berhenti di situ tadi. Jadi setelah mereka mandiri, mereka juga didorong atau diarahkan untuk berbagi tadi, reshare tadi. Nah, ini dipakai sekarang oleh Kemensos ya. Jadi ada beberapa program, kalau Ibu Bapak nanti bisa dicek di program Atensi ya. Atensi itu asistensi rehabilitasi sosial di Kemensos, itu programnya tidak hanya memandirikan ya, tapi ketika misalnya KPM PKH itu setelah mandiri mereka diarahkan untuk tadi reshare, membagikan lagi pengalaman, bahkan jejaring pasarnya, kemudian keahlian dalam pengelolaan usaha itu dibagikan lagi kepada penerima manfaat lainnya. Nah, ini merupakan satu bentuk ya dukungan atau kesinergian antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan. Tentu saja ini berproses ya. Kalau dulu memang kami dianggap misalnya ketika kita mengajarkan tentang daur ulang pada anak jalanan saja itu malah ditegur. Ini anak harusnya sekolah gitu kan. Harusnya disekolahkan, bahkan dikuliahkan. Nah, namanya anak jalanan kalau hanya disekolahkan saja mereka kabur, Mas. Jadi karena terbiasa mencari uang di jalan, ya harus ada pengganti aktivitas. Nah, setelah pengganti aktivitas di jalan itu mereka dapatkan di kami, nah baru mereka mau sekolah gitu ya. Bahkan sampai SMA pun akhirnya lulus gitu. Tapi tadi menjadi alat gitu ya, menjadi alat, bukan sekedar
anak usia sekolah ini diberdayakan atau diajarin nyari uang tok gitu ya. Tidak. Jadi ini hanya sebagai alat. Nah, lama-lama ternyata ya konsep kami dipakai juga ya di Kemensos. Bahkan KLH juga dengan pencapaian Propermas kami ini juga mendorong kami untuk mereplikasikan di beberapa perusahaan mitra kami dengan konsep seperti tadi itu. Mungkin itu yang saya. Baik, sangat jelas jawaban Abah Dindin. Dipersilakan langsung Ibu Suryaningsih. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaan Bu Karlina Lubis ya. Bagaimana sinergi regulator terhadap pencapaian SDG. Jadi kalau memang mungkin tidak semuanya ya sama ya, tapi apa yang menjadi ruang lingkup kami dalam hal ini adalah pengelolaan bagaimana mencapai kinerja lingkungan, peningkatan kinerja lingkungan atau biasa disebut dengan program proper. Itu kebetulan kami mengamati ya, mengikuti dari mungkin katakanlah 10 tahun terakhir seperti itu. Ini memang sangat berproses dan menuju kepada tujuan-tujuan pembangunan. Ini dibuktikan dengan kriteria-kriteria program yang dimana sekitar tahun 3 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu sudah dimunculkan indikator-indikator SDGs gitu. Jadi usaha-usaha perusahaan itu yang diklaim itu dikorelasikan dengan tujuan SDGs gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi penaatan ya, minimum persyaratan atau penaatan yang harus dicapai, ini kan sesuatu yang katakanlah istilahnya compliance ya. Compliance itu wajib gitu loh. Jadi wajib berarti semua perusahaan memang harus mengimplementasikan memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, misalnya ada baku mutu yang terlampaui, itu berarti dikatakan sebagai pelanggaran ya menurut Undang-Undang 32 gitu. Nah, ini itu sesuatu yang sudah jelas yang wajib harus dipenuhi gitu. Kemudian untuk di dalam pencapaian SDG sendiri, seperti tadi kami sampaikan dari pengalaman kami sendiri bahwa SDG ini ada proses assurance ya, ada proses assurance itu didukung oleh kerangka kerja yaitu manajemen sistem gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara manajemen sistem itu kan lahirnya sudah tahun 1996 pertama ya kalau kita bicara lingkungan. Nah, sebenarnya pada saat itu dan sampai hari ini pun itu tidak diwajibkan, tetapi sesuatu yang voluntary lah kalau perusahaan itu mengimplementasikannya. Nah, tinggal bagaimana perusahaan melihat kelihatannya putus Bu Suryaningsih. Halo Bu Suryaningsih? Oke, belum bisa kembali kelihatannya. Ya, tapi intinya sih dari tadi baik jawaban Abah Dindin gitu ya. Tadi kesimpulannya kan adalah dari pemerintah pun, dari Sudin Sosial dan juga DLH itu sangat mendukung gitu ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Abah Dindin dan juga apalagi di tingkat nasional gitu ya, Kemensos itu juga memberikan dukungan baik Kemensos maupun KLH gitu, memberikan dukungan yang luar biasa baik dalam bentuk regulasi, pemberian konsep-konsep dan juga replikasi konsep tersebut di tempat-tempat lain. Dan kalau tadi dari Bu Suryaningsih yang bisa saya tangkap walaupun belum selesai ya adalah usaha-usaha dalam regulasi itu adalah pembentukan indikator-indikator SDGs dalam regulasi yang dicapai dan juga perluasan perspektif SDGs itu sendiri, dan pemerintah tidak lupa memberikan dorongan ya dalam bentuk pemastian compliance dari perusahaan untuk bisa mencapai tujuan bersama di SDGs, dan perusahaan itu sendiri memberikan kerangka kerja dalam bentuk manajemen sistem yang tadi sudah disampaikan, mungkin dalam bentuk ISO dan lain sebagainya. Nah, nanti kelihatannya Bu Suryaningsih belum bergabung kembali bersama kita. Kita lanjutkan terlebih dahulu pertanyaannya, nanti ketika udah Ibu sudah bisa bergabung dipersilahkan kita kembali dulu. Untuk sementara dari Mbak Karlina cukup ya jawabannya, dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Ya.
Selanjutnya kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan Abadinin. Tadi sudah ada beberapa nanya lagi. Nah, terkait dengan Mas Safri Saipullah aktif bisa bergabung dengan kami? Mas Safri? Oh, kelihatannya belum bisa. Tapi mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya ya. Bisa. Sudah bisa bergabung ya? Bisa bergabung, tapi mohon maaf Pak Ardi, saya nggak bisa on cam ya. Oh ya, nggak masalah Pak. Dipersilakan Pak untuk menanyakan secara langsung ke Pak Abadindin. Baik Pak Ardi, terima kasih Pak Abadindin, terima kasih atas presentasi yang sangat baik ya. Jadi smooth gitu mengalir, kita nggak terasa waktunya habis. Dan sepertinya banyak poin yang mau disampaikan Abadindin, tapi terhalang waktu. Saya tuh pengen tahu dari Abadindin, ini kan kalau sekarang sih semua orang juga sudah tahu, sudah besar, gampang gitu mengelolanya atau gampang maintain dengan perusahaan. Tapi dulu kan pasti di awal tuh susah ya Pak menemukan mitra atau menemukan perusahaan yang gigih atau yang sungguh-sungguh. Kadang kan perusahaan hanya butuh dianya saja yang berhasil, Bapak sebagai beneficiary itu hanya pemuas dalam tanda petik ya target-target perusahaan. Itu bagaimana Bapak mempertahankan kerjasama dengan perusahaan yang sampai kalau sekarang sih udah bagus ya Pak. Dulu waktu lagi susah-susahnya itu gimana kiat-kiatnya Abadindin dan tim mempertahankan kerjasama tersebut. Makasih Abadindin, makasih Pak Ardi. Oke, mungkin sebelum dijawab Bu Suryaningsih, tadi kami sudah menyimpulkan, mohon maaf ya Bu ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, dipersilakan Abadindin, sudah jelas ya pertanyaannya? Ya baik, terima kasih Pak Safri. Jadi kita memang di awal dulu yang saya sampaikan tadi, kerjasama dengan mitra perusahaan itu tidak didasari pada program atau bantuan dana biasanya ya. Nah kita memang kebetulan waktu dulu itu didasarinya ya kita hanya minta sampahnya aja gitu ya. Dan perusahaan mungkin walaupun perusahaan menawarkan ini butuh apa sih, apa yang dibutuhkan, tapi kita kekeh minta sampah gitu ya. Nah, mungkin ketika kita memanfaatkan sampah tadi dan perusahaan melihat ini ternyata berdampak juga, bermanfaat juga bagi kegiatan di yayasan kami. Nah, itu yang membuat mungkin menjadi ketertarikan tersendiri ya untuk perusahaan. Nah, yang saya ingat mungkin saya merasakan perusahaan itu tidak terbebani gitu ya. Biasanya kita minta A, B, C gitu ya. Tapi perusahaan mungkin waktu itu merasa terbantu dengan pemanfaatan sampah ya, walaupun kapasitasnya belum banyak waktu itu. Tiap 2 minggu sekali dikirim beberapa karung plastik sampah kertas, kemudian kita olah. Kita juga awalnya tidak, ini perusahaan harus ketika ngasih sampah ya harus dibeli, tidak seperti itu. Jadi kita baik itu kualitas yang bagus, yang agak jelek gitu ya dari anak-anak, tetap saya display, saya pajang. Nah itu yang menjadi ketertarikan perusahaan. Sempat bertanya kenapa harus dipajang? Karena alasan saya itu punya usaha daur ulang bukan hanya sekedar nyari keuntungan dari hasil penjualan, tapi yang paling penting adalah anak-anak menjadi bangga, menjadi termotivasi ya. Sejelek apapun tetap saya pasang gitu ya. Walaupun pada intinya dasar rezeki anak-anak, sewaktu-waktu ada rombongan Jepang itu malah memborongnya yang produk-produk yang natural katanya, yang jelek-jelek gitu ya. Nah ini di luar kemampuan kita lah, tapi intinya sesuatu hal yang kita kita tekuni ya, kita konsisten lah gitu dalam melakukan ini yang menarik perhatian mungkin perusahaan tersebut. Dan lama-kelamaan malah coba konsepnya seperti apa sih pengelolaan kegiatan di yayasan kalian, kita ceritakan, kita diskusi mengembangkan konsep, dan akhirnya konsep itu di-reshare oleh perusahaan tersebut ke wilayah kerja lainnya. Tanjung Priok ini kan bukan ring satunya PHNWJ ya Bu. Jadi malah tapi itu tadi mungkin dianggap memberikan dampak yang pada akhirnya waktu itu karyawan PHNWJ juga pada akhirnya memilah sampah di meja kerjanya akhirnya gitu ya. Jadi ketika
dibawa ke Kumala itu sudah terpilah, dan ini secara tidak langsung jadi saling berdampak manfaat, baik itu perusahaan, baik kami gitu ya. Nah, apalagi ketika tadi konsep-konsep yang kami jalankan selama ini, konsep kerjasama tentunya itu diakui bahkan dipakai oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial sampai Kementerian Sosial. Belum lama ini kita meresmikan sentra kreasi atensi yang diresmikan oleh Ibu Menteri. Nah, ini juga menjadi bagian terpenting mungkin buat perusahaan ini, sesuatu target capaian ya untuk perusahaan yang misalnya ketika mendapatkan award Padma Mitra atau Proper ini secara tidak langsung mereka tidak menyiapkan khusus dengan dana besar misalnya gitu ya, tapi yang dilihat adalah dampak real di lapangan gitu ya. Kadang ada perusahaan lain yang kontak saya, ini dananya berapa sekian, kok dana kecil bisa Proper emas gitu ya. Nah, ini itu menandakan itu ya saling trust gitu ya. Kita nggak terasa udah 11 tahun nih dengan Pertamina, kok mau-maunya gitu ya Pertamina tuh kerjasama terus dengan anak-anak jalanan yang sekarang udah menjadi trainer-trainer gitu. Nah, itu mungkin ada saling berdampak manfaat yang diambil dari program ini, mungkin seperti itu. Baik, sangat jelas ya jawabannya Pak Safri Saipullah. Mungkin bisa kita lanjutkan ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya Abah Dindin. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya dari Mbak Citra Trisnawati Wulandari. Bisa bergabung bersama kami? Halo, Mbak Citra? Bisa bergabung? Ya. Oke, bisa on cam atau gimana? Sudah, saya sudah on cam. Oke, siap. Oke, dipersilakan langsung pertanyaannya. Ya, ini kebetulan saya mahasiswa MBA ITB, lalu sudah mulai mempersiapkan untuk pembuatan tesis, dan saya domisili saya di Pekanbaru. Pekanbaru ini kalau saya lihat penumpukan sampahnya lumayan luar biasa ya, jadi saya tergerak juga gitu loh. Dan di Pekanbaru ini cukup banyak UMKM yang bergerak di bidang bisnis makanan. Nah, bisnis makanan ini ya saya sendiri juga bergerak di bidang bisnis makanan sebagai UMKM. Sebagaimana diketahui kalau bisnis makanan itu sudah pasti banyak sampahnya gitu ya, baik sampah plastik, minyak goreng gitu ya, ataupun di sampah organik gitu. Nah, kalau saya sih sudah terpikir gitu ya untuk menggait beberapa pihak terkait seperti bank sampah, lalu pendaur ulang plastik gitu, sama yang saya terpikir untuk budidaya maggot sebagai dari sampah organik, budidaya maggot sama pembuatan kompos gitu. Cuman yang saya masih belum paham ini bagaimana mengkoneksikan semua pihak-pihak tersebut gitu Pak Bu. Mungkin bisa ada insight yang diberikan gitu, bagaimana menghubungi mereka dan teknisnya nantinya akan seperti apa sih gitu. Saya masih nggak kebayang aja, jadi cuma ada di kepala, tapi saya belum tahu bagaimana nih harus mengkoneksikan semua pihak ini. Terima kasih Pak. Oke, berarti dari dua narasumber ya Mbak? Iya, silakan. Oke, silakan mungkin Bu Suryaningsih terlebih dahulu. Tadi Abah Dindin sudah menjawab di pertanyaan sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Citra. Mengenai kasus yang terjadi di Pekanbaru ini, sebenarnya itu kan sangat umum ya di seluruh wilayah di Indonesia gitu ya. Ada sampah tadi dari bisnis makanan, ada plastik, ada kemudian ada organik dan sisa jelantah ya. Sebenarnya solusinya secara teknologi sederhana maupun yang sederhana lah, yang minimal ya, itu kan sebenarnya sudah ada ya mengenai organik gitu.
organik maupun jelantah gitu ya. Minyak goreng tadi itu memang kalau untuk minyak goreng bekas kan tadi Dr. Tirto ya itu sama-sama di ITB itu bisa memang beliau keahliannya di situ ya, sudah banyak solusi itu di sana, solusi teknologinya sudah ada. Kemudian mengenai sampah organik itu juga banyak ya opsinya ya, opsinya. Tadi Abah juga sudah menyebutkan juga, mungkin nanti Abah bisa sharing mengenai pengelolaan sampah organik menjadi SPR tadi ya, kemudian plastik dan sebagainya. Nah, tetapi dari semua itu sebenarnya inti daripada pengelolaan ini adalah pada proses bagaimana penghasil sampah ini mau memilah. Itu yang kunci yang pertama yang harus dilakukan gitu, memilah terlebih dahulu gitu. Nah, kebetulan di sini nanti mungkin mohon izin ini Mas Ardi, kan di sini ada dari pesertanya ada Bu Sri Bebasari ya, beliau kan memang pejuang masalah persampahan di Indonesia beliau gitu, jadi mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahannya gitu. Baik, setelah pertanyaan ini mungkin kita bisa lanjut ke Bu Sri. Ya, jadi mungkin intinya seperti itu Mbak Citra. Kalau untuk secara metodologinya, teknologinya, bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah ini sebenarnya sudah ada semuanya. Nah, tinggal bagaimana mengkoordinasikan pihak-pihak ini, mulai dari penghasil, kemudian mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak di area sekitar sana yang sudah melakukan upaya-upaya, misalnya sudah ada bank sampahnya atau sudah ada pemanfaat yang existing di sana gitu. Itu perlu dilakukan, dikaji dulu ya di wilayah terdekat di sana sudah ada atau belum, seperti itu gitu. Nah, termasuk dalam pemanfaatan, misalnya pemanfaatan plastik, sampah kertas ya. Kalau nggak salah Abah Didin tuh dulu pernah ada cabang di Pekanbaru juga ya, Abah ya, seingat saya gitu. Nanti mungkin Abah bisa share. Jadi menurut saya intinya mulai dari pemilahan terlebih dahulu, kesadaran dari pihak penghasil, kemudian melakukan identifikasi dan kemudian koordinasinya, ini yang mungkin sesuatu tantangan tersendiri gitu. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Abah. Terima kasih. Silakan Abah, bisa dilanjutkan jawabannya. Baik, menambahkan sedikit Mbak Citra ya. Jadi kebetulan saya ada alumni dampingan kami di Duri, Mbak ya, di Duri. Nah, dulu itu kami dikenalkan oleh PHWNWJ ini dengan Chevron. Nah, kebetulan Chevron meminta kami membuat program pengelolaan sampah oleh pemuda di Duri ya. Nah, sekarang 2 tahun kita program di sana, pengelolaan sampahnya juga sekarang sudah berkembang, malah bank sampahnya jadi bank sampah induk kabupaten itu di Duri ya. Nah, kalau menurut saya, kalau memang nanti di masyarakat di Pekanbaru itu akan diarahkan atau dikembangkan dalam kegiatan pengelolaan sampah, bisa dimulai dari bank sampah sekitar, karena bank sampah itu biasanya sudah punya legalitas gitu ya, dan mereka akses ke DLH baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, kota, bahkan provinsi. Biasanya kalau bank sampah yang sudah terlegalitas itu ada akses ke sana. Kalau dulu kita kerjasama juga dengan PPE itu di bawah KLH di Pekanbaru, itu juga bisa membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah. Nah, saya kira justru yang menjadi bekal atau persiapan kita untuk nanti mengakses gitu ya ke pemerintah, ke instansi pemerintah maupun ke perusahaan ini. Kebetulan kan di Riau itu sekarang Pertamina Rokan ya, jadi Chevronnya sudah diambil alih. Nah, ini kesempatan bagus menurut saya itu berkoordinasi dengan Pertamina Rokan ya. Jadi mungkin Pertamina Rokan sekarang lagi mencari bentuk-bentuk program gitu ya. Karena saya juga sudah beberapa kali dihubungi
oleh teman-teman di Pertamina Rokan, itu kayaknya kalau misalnya ada inisiasi dari masyarakat untuk dalam pengelolaan sampah, apalagi ini juga akan menghasilkan dampak manfaat yang luas, itu saya kira akan bisa gitu ya, minimal dimanfaatkan lah itu dari mulai tingkat DLH kabupaten kota lah gitu ya. Nanti bank sampah tersebut berhubungan, tapi dengan catatan bank sampah yang nanti diajak gitu ya, itu harus kegiatannya harus konsisten gitu ya, karena banyak juga bank sampah yang biasanya nih kalau ada program, ada bank sampah, program selesai tutup deh, nah gitu ya. Jadi trust perusahaan atau pemerintah juga bisa dilihat dari konsistensi kegiatan di lapangan. Nah ini yang menjadi nanti salah satu clue-nya lah, kuncinya gitu ya. Kalau ingin bekerja sama dengan pemerintah atau bahkan perusahaan, itu memang modalnya adalah konsistensi kegiatan yang kita lakukan di lapangan gitu ya. Nah itu bisa menjadi nilai besar untuk bekal kita membangun kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Mungkin itu Mbak. Oke, cukup jelas kelihatannya Mbak Citra. Ya, makasih. Mungkin kalau saya diizinkan mendapatkan nomor-nomor kontak yang mungkin Abah Dindin miliki gitu. Kebetulan saya juga dulu suami saya kerja di Chevron dulu, dan saya pernah kerja di Duri, saya pernah di Duri juga, hidup di Duri juga gitu. Jadi mungkin bisa membuat sebuah kerjasama entah dengan dia untuk memberikan training atau apa gitu kan. Oke, Mbak Citra. Mbak Citra, dipersilakan ini ya untuk DM Abah Dindin. Nggak apa ya Abah Dindin ya, bisa di DM ya sama Mbak Citra. Saya di di chat room ya, saya ini. Baik, ya, saya. Terima kasih. Kita lanjut terlebih dahulu. Tadi berhubung menyambung dari Bu Suryaningsih ya, kita kembali ke pertanyaan dari Bu Sri Bebasari terlebih dahulu. Nah, dipersilakan Bu Sri Bebasari. Sudah bisa bergabung? Ya. Silakan Bu. Ada pertanyaan atau tanggapan dan sharing, dipersilakan. Ya, makasih. Saya tadinya cuma mau dengerin aja sih, Mas Ardi. Gak apa-apa Ibu, silakan. Tadi udah disebut juga sama Bu Suryaningsih. Mungkin kita juga jadi penasaran nih, siapa tahu ada insight-insight terkait kan dengan topik kita. Ya, saya memang tadi dikontak sama Bu Suryaningsih juga. Jadi saya sih betul-betul sih sangat menghargai topik dari sore ini tentang institusi ya, tentang kelembagaan. Karena memang dari tadi permulaan keynote segala ternyata banyak bicara sampah ya topiknya gitu. Memang kalau bicara sampah itu masalah kelembagaan, jadi sinergi between institution itu sangat penting. Jadi selain aspek hukum, aspek pendanaan, sosial budaya, dan aspek teknologi. Jadi aspek kelembagaan itu harus lebih jelas, siapa yang regulator, siapa yang operator, bagaimana sinergi kerjasama antar stakeholder gitu. Sore ini ada 2 contoh di mana ada institusi swasta, dalam hal ini Ibu Suryaningsih, PHE ini, EONWJ ini, kemudian ada Abah Dindin itu sebagai institusi yang berbasis masyarakat gitu ya. Tapi ini kan masih salah satu yang parsial. Bagaimana supaya ini bisa sustain gitu kan. Jadi kalau bicara tadi daur ulang dan lain-lain, sebetulnya di Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 15 itu ada pasal yang berbunyi bahwa produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya yang tidak bisa terurai secara alam. Jadi termasuk kemasannya gitu. Jadi kalau kita bicara tadi daur ulang dan lain-lain, sebetulnya itu adalah EPR itu Extended Producer Responsibility. Kalau Pertamina, Chevron, dan lain-lain membantu buat bank sampah dan lain-lain seperti bantu Abah Dindin, itu masih sifatnya CSR, Social Responsibility kan, company social, tidak berhubungan dengan core kompetennya kan Pertamina.
Nah, kalau di pasal 15 ini justru produsen. Jadi memang produsen yang harus bertanggung jawab gitu. Contoh misalnya daur ulang kertas ya sebenarnya harus dibiayai oleh produsen kertas. Jadi tadi memang ini sebetulnya bisnisnya tuh sebetulnya bukan hanya bisnis jual beli barang, tetapi adalah ini bisnis jasa pengolahan limbah. Artinya di sini ada prinsip polluter pay principle. Yang buang harus bayar, yang mengolah harus dibayar gitu. Kalau kita mau sustain gitu loh. Jadi sampah itu bukan sekedar bahan baku, tetapi sebenarnya sampah itu tanggung jawab. Sementara kebersihan adalah investasi. Kira-kira itu supaya ini menjadi masif. Ini untuk moderator sih ya. Jadinya kalau kita bicara ini kita secara holistik gitu. Karena ini kan masih parsial-parsial. Tadi mengenai bank sampah saja ternyata lebih banyak yang tidak sustain daripada yang sustain seperti Abah Dindin tadi kan diakui. Jadi kenapa? Karena ya sistemnya tadi gitu. Kampus ITB aja belum bikin kan bank sampah sebetulnya. Kalau memang ini benar-benar itu kan udah semua tiru gitu kan. Jadi ada sesuatu yang memang harus bagaimana sih sinergi antar semua apa ya stakeholder, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pengusaha. Nah, pengusahanya itu ada dua, pengusaha yang menghasilkan sampah, produsen, sama pengusaha yang mengolah sampah gitu. Jadi sebetulnya pemulung terus bank sampah itu sebenarnya bekerja untuk dua perusahaan ini, bekerja untuk produsen atau bekerja untuk produksi daur ulang, pabrik daur ulang. Oleh karena itu di tingkat nasional pun pemerintah pusatnya tidak hanya tadi Mensos, apalagi LH, atau ya, dan harus ada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jadi ini harus diatur karena ini industri daur ulang. Industri daur ulang itu industri jasa pengolahan limbah. Itu belum ada, jadi diatur oleh. Kemudian Menteri Perdagangan, kenapa? Ini adalah perdagangan barang bekas. Jadi harus ada memang peraturannya. Gitu. Karena selama ini pemulung dan itu masih kebanyakan informal. Dan informal itu kalau tidak kita serius benahin, bisa jadi saudaranya ilegal. Gitu. Kalau saya bicara pengolahan plastik, justru banyak sekali sekarang daur ulang plastik itu yang tidak mengolah limbah cairnya. Dia tidak punya IPAL. Kemudian dia juga tidak terdaftar. Jelas kalau tidak terdaftar lah tidak resmi lah gitu. Seperti hal itu. Jadi masalah institusi ini sangat penting, Pak Agi. Jadi dan kalau kita bicara kebijakan strategi nasional Jaksranas yang Perpres 97 2017, sebetulnya di lampirannya itu ada sekitar 31 kementerian. Bukan hanya LH, Depdagri, sama KPU. Sampai Menteri Agama pun kita masukkan. Karena masalah ini masalah pembangunan manusia. Gitu. Jadi tadi seperti supaya orang tidak buang sampah ke sungai. Gitu. Kan tidak bisa dengan teknologi, itu harus dengan pendidikan. Itu bisa lewat ulama dan lain-lain. Ini pembangunan manusia, is not only engineering. Karena saya juga dulu tukang insinyur ya, saya juga alumni ya. Cuman saya masuk tahun 69, Mas Ardi belum lahir kali. Belum Ibu, saya baru lahir 95. Lahir 95? Iya Ibu, masih jauh banget ya. Yang bener aja lahir 95. Aku 69 udah masuk ITB, jadi usia saya juga sekarang baru 72. Wah, barakallah. Nah, belajar sampah baru 41 tahun sejak saya belajar kerja ya di BPPT dari tahun 80 sampai 2005 dan bikin undang-undang dan lain-lain. Jadi kita harus holistik lah. Ini tadi kan hanya kasus ini gitu. Tidak bisa ini dijadikan yang masif ini. Ini PHE ini sebenarnya bukan tugasnya ngurusin sampah. Dia ini CSR, social responsibility gitu. Jadi kalau kita hanya menggantungkan CSR ini kan tidak sustain gitu. Karena biaya operasional dan lain itu nanti memang harus dibayar oleh Pemda atau tadi perindustrian. Jadi kalau saya sih inti pasal 15 itu ya produsen yang harus bertanggung jawab gitu. Bank sampah itu, pemulung itu harus dibayar
oleh mereka. Bang Abah tuh harus dibayar oleh pengusaha kertas misalnya. Apalagi yang plastik. Nah, plastik tuh apalagi gitu. Itu apa namanya intinya seperti itu. Kemudian juga kita tidak bisa juga ini ada IPR. IPR ini pengembangan dari proper, pengembangan dari cleaner production. Proper sama cleaner production itu hanya menilai pengolahan limbah di pabrik. Nah, pabrik-pabrik besar tuh banyak yang lulus kan. Limbah cairnya, limbah padatnya udah diolah. Tapi bagaimana dengan limbah after consumer? Itu yang sekarang bermasalah. Itu kan harus tanggung jawab dia. Contoh, saya sempat dimusuhin pada saat saya bikin pasal 15 itu berbagai perusahaan maksa banget gitu. Nah, salah satu yang mengaku ke misalnya Indofood ya. Oh ya ternyata dosa saya Bu. Bungkus Indomie aja itu 17 miliar lembar per tahun. Terus masa Ibu Bebasari yang tanggung jawab? Yang jual siapa gitu kan? Dan sekarang apa yang terjadi? Itu nggak ada sistem. Kalau dibuang ke sungai dia akan banjir, dibuang ke TPA akan longsor. Kemudian nanti korban banjirnya dikasih lagi mie instan. Jadi inilah pelajaran saya 41 tahun, saya pengen sharing, tapi kalau sejam 2 jam kayaknya susah, ini kan 100 SKS ya. Harus dalam bentuk ini ya Bu ya, program studi kelihatannya. Iya, jadi maksud saya kita alhamdulillah ada seperti Bu Suryaningsih, ada Abah, tapi ini kan berapa persen? Sementara data saya, terutama di rural, 90% sampah masih tidak terkelola. Jadi yang ke laut, yang ke sungai itu, jadi hanya 10% ya di rural. Tapi kalau di urban itu mungkin sekitar 40% lah. Padahal harus pertama itu adalah 100% collection. Sebelum kita bicara daur ulang, 100% collection. 100% pengumpulan dulu supaya tidak ke laut, tidak ke sungai. Gitu loh. Itu dulu di negara maju pun sebelum bicara daur ulang bisa itu dulu. Kita pengumpulan aja belum 100% udah loncat gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada 1 orang, 2 orang sudah mulai, alhamdulillah. Tapi persennya kan masih kecil. Karena ini adalah program jangka panjang. Kalau program jangka pendeknya 100% collection. Sekarang kumpul angkut buang kita aja masih primitif. Truk sampahnya masih truk pasir, terbuka. TPA-nya masih TPA cubluk, bukan WC yang bintang 5 kayak gitu. Nah, gitu loh. Jadi hati-hati juga kita dengan bicara circular economy. Jadi nggak loncat karena saya kemarin juga kerjasama dengan Belanda, 100 dia 100%, 100 tahun dia dari mulai pengumpulan sampai bisa ke circular economy. Jadi pengumpulan dulu 100%, bikin TPA, nah setelah itu baru bicara WTE, baru bicara yang lain. Tapi kalau udah ada yang sudah buat, alhamdulillah itu 1%, 2% orang. Karena saya memperkenalkan pemilahan tahun berapa coba? Tahun 87 saya memperkenalkan. Itu udah 34 tahun yang lalu, dan hasilnya baru warna aja, warna tempat sampah. Dan setelah saya belajar lagi, saya mengakui kesalahan saya, ternyata teman-teman yang negara maju juga bilang, Bu, pemilahan di sumber itu adalah ilmu tertinggi di persampahan. Padahal itu kuncinya, gitu loh. Kantor pemerintah aja saya lihat belum semua memilah gitu. Tapi memang kita nggak bisa maksa, itu perlu waktu. Jadi yang penting pertama, naruh sampah dulu di tempatnya, punya tempat sampah yang bersih dan bayar. Karena ini adalah jasa kebersihan. Kira-kira poin-poinnya gitu. Jadi untuk moderator kalau kita nanti mengusulkan ya SDGs itu memang tidak bisa kita hanya lihat parsial gitu. Karena bisnis persampahan adalah bisnis jasa, bukan bisnis jual beli barang atau jual produk. Itu hanya bisnis sampingannya. Sama misalnya kita cleaning service. Sekarang saya tanya, cleaning service di kantornya Mas Abi dibayar nggak? Cleaning service. Kelihatannya dibayar ya Bu ya? Dibayar dong. Nah, kenapa? Iya. Karena dia jual jasa kan? Betul. Nah, perkara dia bisa mengutin sampah kertas atau lain-lain bisa jualan,
itu mah bonus aja, sampingan, bukan berarti dia itu seolah-olah pengusaha kertas, terus kita menganggap sampah ini sumber daya, jadi kita nggak bayar dia, itu kan zolim. Baik Ibu, paham secara konsepnya mengerti. Iya Bu, mohon maaf berhubung waktunya juga sudah terbatas durasinya. Bu Suryaningsih jangan nyuruh saya ngomong. Tapi menarik banget sih, maksudnya kita juga akhirnya dapat pemahaman yang komprehensif ya akhirnya Ibu ya, dengan ditambah sudut pandang yang lebih luas lagi tadi dari Bu Sri. Mungkin itu sih Bu, terima kasih atas sharingnya juga. Itu kelihatannya akan butuh sesi yang cukup panjang juga supaya kita lebih paham ya terkait dengan konsep yang lebih dalam dari apa yang sudah disebutkan oleh Bu Sri. Saya mau mengucapkan maaf terlebih dahulu nih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan direct message dan bahkan yang sudah saya bilang akan ditanyakan setelah ini, tapi ternyata kita belum mampu untuk memunculkan pertanyaan dan juga berdiskusi lebih jauh karena terkait dengan durasi. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dan antusiasmenya, sehingga diskusi kita kali ini walaupun tadi tidak tersampaikan semua, akhirnya bisa ada sedikit ya transfer knowledge dari para pakar, baik panelis maupun dari panelis, dari beneficiary juga tadi Pak Abadindin, ada Bu Sri dan teman-teman semuanya gitu. Akhirnya kita bisa dapat satu pemahaman yang sama. Nah, setelah ini agenda kita itu adalah kuis nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kuis ini sebenarnya bertujuan untuk di sini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai juga lebih jauh apakah ketersampaian yang sudah diberikan baik dari Abadindin terus juga dari Bu Suryaningsih gitu, itu juga sesuai gitu dengan target-target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam kuisnya ya Bapak Ibu. Ini nggak akan makan waktu lama gitu untuk kuis ini sendiri. Kuis ini silahkan diisi dengan cara Mbak operator udah ini belum ya? Udah ada linknya belum ya? Nah, nanti akan dikirim linknya ke ini ya, ke direct message. Nah, sudah ada linknya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini untuk masuk ke dalam link tersebut. Sudah, Bapak Ibu? Nah, jika sudah, silahkan masuk dengan menggunakan nama asli ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya nanti ketika ada pencatatan di panitia itu bisa dicatatkan sesuai dengan nama aslinya. Karena kalau nggak nama asli nanti nggak bisa dikasih nih hadiahnya nih Bapak Ibu sekalian nih. Jadi dituliskan nama aslinya. Terus setelah Ibu sudah masuk, Bapak Ibu sekalian sudah masuk, kita kasih waktu maksimal 10 menit ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan kuisnya. Mungkin bisa Nah, tampilan nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Sudah masuk semua ya? Saya juga ikut berpartisipasi deh. Walaupun saya bukan partisipan dan kelihatannya nggak bisa dapat hadiah ya, Bapak operator ya. Tapi siapa tahu bisa ikut menyemarakan. Oke, jangan lupa ya, masukkan nama asli. Terus baik, baru ada beberapa orang nih, belum semua, Bapak Ibu sekalian. Yang masih join di dalam grup ini ada 36 orang. Kita masih menunggu 1 menit ya, 1 menit menunggu untuk Bapak Ibu sekalian berpartisipasi. Karena baru tergabung 16 orang. Mengingatkan kembali untuk masuk ke dalam link kuisnya di DM. Habis itu nanti masukkan nama asli Bapak Ibu sekalian, karena untuk mengklaim hadiahnya setelah mengikuti kuis ini akan menggunakan nama asli. Oke.
Oke, sudah 18 orang sekarang. Mungkin bisa kita tunggu sampai 20, Mas. Oke, satu lagi baru 19. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini masih banyak ya yang tergabung dari kita tadi di tengah-tengah itu bisa sampai 50-an, sekarang udah tinggal 35 orang dan harapannya sih Bapak Ibu sekalian bisa ikut semua ya. Dan Kita hadiahnya encourage sangat banget nih menarik. Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik, ya. Ayo, masih ditunggu. Oke, kelihatannya sudah ya, Mbak? Oke, bisa dimulai di layar Bapak Ibu masing-masing ya. Belum, Mas. Ada yang Baru belum? selesai semua, baru keluar pemenangnya. Sambil ditunggu ya. Ya, masih banyak yang naik ke urutan atas. Persilahkan untuk yang belum selesai.
hostnya dulu nih buat Ibu Mia Wimala, Pak Safri Saipullah yang tadi juga bertanya, dan Ibu Sina. Selamat atas kemenangannya, bukan kemenangan, atas peringkat teratas, karena Bapak Ibu sekalian berada di peringkat 3 teratas. Bapak Ibu sekalian berhak untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Nufik Neso, dan nanti akan bisa mengontak di kontak yang ada di DM untuk mengklaim hadiahnya. Jadi ada di kolom chat. Tolong di kontak ke situ untuk 3 pemenang yang tadi. Ya harapannya Bapak Ibu sekalian bisa dapat juga ya. Mungkin harapan saya sih sebenarnya bisa dapat semua, cuma kelihatannya hanya untuk tiga teratas, dan ini adalah bentuk partisipasi aja Bapak Ibu. Kuis ini adalah bentuk partisipasi kita terhadap kegiatan ini aja sebetulnya, dan menyemarakan kembali kegiatan ini. Harapannya sih takeaways yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada hadiah yang diberikan kepada Bapak Ibu 3 besar. Dan tapi tetap sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hadiah, dan harapannya sih ilmu yang kita dapatkan itu bisa disampaikan ya kepada teman-teman di luar sana yang tidak berkesempatan untuk hadir di kegiatan ini. Mungkin dari sesi kita sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya on cam semua sehingga kita bisa berfoto dan membekukan ya memori baik ini, sehingga nanti di masa depan kita akan ingat kembali bahwa ada insight-insight baik dalam kegiatan ini. Dipersilakan Mbak Moderator untuk dipandu. Ya, baik. Terima kasih Mas Ardi. Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk bisa membuka kamera. Di sini sudah ada 2 halaman. Saya akan mulai memfoto untuk halaman yang pertama. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Lalu untuk halaman yang kedua, mari Bapak Ibu bersiap-siap open cam-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas panduannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu panelis, baik Bu Suryaningsih dan juga Abadindin. Kita di sini sangat bisa mendapatkan takeaways yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk panitia, baik dan seluruh jajarannya yang sudah mengadakan kegiatan yang positif ini, serta seluruh peserta yang mengikuti sesi dari awal sampai sesi sharing yang ditutup oleh Bu Sri tadi. Harapannya siapapun kita, dari manapun institusinya, kita bisa bersinergi satu sama lain sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita dari Sustainable Development Goals. Mungkin dari saya, Ardi Resiwardana, perwakilan dari IAITB, mengucapkan mohon maaf jika ada salah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan doa masing-masing. Dipersilahkan, dan setelah ini bisa dikembalikan lagi ke Mbak Operator untuk kegiatannya. Ini itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk partisipan dipersilakan meninggalkan kalau ada kegiatan lain. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Suryaningsih, terima kasih Pak Abadindin, terima kasih Mbak Operator. Salam sehat Ibu.
Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih hadir, mohon maaf sekali saya lupa menyampaikan untuk bisa mengisi form survei yang ada di kolom chat. Oke, saya bantu untuk copy kembali.